3 bahan aktif sudah tercampur, tepatnya 1 fungisida sistemik, 1 insektisida sistemik, dan juga nutrisi yaitu MKP, monokalium fosfat, untuk membantu memberikan nutrisi ekstra daripada Selamat sore Sobat Pangan Mandiri. Hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas perihal pertanian. Baik, hari ini kita berada di lahan kedua ya, dimana ini posisi padi sedang bunting, kategori bunting hampir tua ya, hampir keluar malai, bahkan ada beberapa yang sudah mulai keluar malai. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa perawatan yang digunakan ketika pada saat bunting tua. Oke, kita akan bahas di sini. Tepatnya sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan di lahan kedua ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat padi sudah memasuki masa bunting tua atau sebelum keluar malai. Apa yang perlu dicegah? Yang pertama yaitu beluk, atau ketika nanti mekar si malai ada serangan beluk, yaitu berupa penggerek batang dari ulat. Yang kedua yaitu potong leher. Nah, itu yang sangat krusial, yang sangat merusak tanaman kita. Dan yang terakhir adalah nutrisi apa yang dibutuhkan. Baik, di sini kita langsung aja membahas. Sebelumnya kita sudah persiapan di sini, yaitu ada tangki yang sudah terisi setengah air ya, sebagai pelarut nanti ketika obat itu masuk. Yang kedua, kita akan di sini langsung aja kita aplikasikan. Baik, persiapkan dulu air dalam ember. Yang pertama untuk nutrisi ya, untuk nutrisi tanaman. Kita akan di sini menggunakan MKP Pak Tani ya, MKP Pak Tani. Kemasannya berwarna merah. Di sini kita akan dengan menggunakan metode semprot. Jika kita perhatikan di sini ya, dalam kemasannya ini bisa diaplikasikan selain tabur, yaitu dengan semprot, yaitu dengan melarutkan Pak Tani dalam 3-6 sendok makan per tangki semprot. Oke, yang pertama ini yang kita larutkan terlebih dahulu, MKP. Baik, kita mulai. Baik, kita sudah melarutkan di sini 6 sendok makan MKP. Kita aduk terlebih dahulu supaya melebur dalam air. Ini untuk nutrisi bagi tanaman pada saat masa generatif seperti ini. Ya. MKP ini berbentuk lembut, jadi mudah sekali larut ya. Yang kedua, kita mengantisipasi adanya nanti ketika muncul itu adalah serangan beluk atau potong batang, malai batang. Jadi ketika nanti keluar itu, yang keluar malai yang berwarna putih, dan ketika kita cabut itu seperti ada potongan di dalamnya, yaitu kita menggunakan produknya dari Prevaton ya. Inilah Prevaton 50 SC. Ini adalah insektisida. Nah, di sini bisa kita lihat di sini, yaitu adanya penggerek batang padi dan ulat gerayak. Ciri-ciri daripada padi yang akan terserang oleh beluk, yaitu dimana pada saat padi itu memasuki masa generatif, itu banyak sekali kupu kleper warna putih. Itu tanda-tanda mereka mau bertelur. Nah, krusialnya pada saat mereka bertelur pada masa bunting, padi bunting,
itu sangat berbahaya karena pada saat ulatnya nanti itu menetas, itu pada saat posisi sudah hamil besar padi kita, dan ketika nanti keluar malah yang keluar adalah seperti gabuk. Jadi contohnya seperti ini, kita kasih contoh. Nah seperti ini. Nah ini contoh. Jadi saat keluar nanti putih seperti ini. Ini kalau kita cabut ini, dalamnya dimakan oleh penggerek batang. Oke, berapa kebutuhannya? Di sini kebutuhannya untuk 15 liter tangki kita menggunakan 15 mili saja. Oke, kita aplikasikan. mili. Oke, cukup segini saja untuk satu tangki. 15 mili untuk 15 liter. Kita larutkan dalam air yang sama. Bersihkan. Jangan lupa diaduk. Oke, warnanya langsung putih. Ini sistemik, jadi meskipun ulat itu atau kupu itu tidak terkena langsung, ini akan menyerap ke dalam tanaman. Jadi berbentuk sebagai antisipasi di sini. Meskipun tidak ada serangan yang terlihat, namun kita mengantisipasi adanya penyakit serangan beluk atau penggerek batang. Oke, selanjutnya kita mengantisipasi penggerek potong leher. Nah, ini terjadi karena ada serangan jamur, ya. Jadi hal yang sangat dikhawatirkan petani ketika terjadi serangan potong leher, itu akan terjadi hampir kegagalan yang sangat besar dan fatal. Dan sini kita menggunakan produknya dari Hajar, ya. Di sini produk Hajar. Jika kita lihat di sini, ini mengandung bahan aktif azoxystrobin 250 gram dan difenekazole. Nah, di sini berperan penting untuk mengendalikan hawar pelepah, bercak daun, busuk batang, dan juga penyakit blast atau potong leher. Berapa konsentrasinya? Yaitu sekitar 1 hingga 2 mili. Karena kita masih dalam masa antisipasi, makanya kita menggunakan dosis yang rendah, yaitu 1 mili per liter, atau nantinya 15 mili per tangki. Oke. Ini adalah fungisida jamur berbentuk sistemik, sama seperti Prevaton tadi, bentuknya juga sistemik. Ini meresap ke dalam tanaman untuk mengantisipasi. Oke, kita aplikasikan. Pastikan masih expirednya lama ya. Di sini terlihat expirednya 2031. Oke, 15 mili. Oke, 15 mili untuk satu tangki semprot. Kita campurkan lagi. Oke. 3 bahan aktif sudah tercampur, tepatnya 1 fungisida sistemik, 1 insektisida sistemik, dan juga nutrisi, yaitu MKP, monokalium fosfat, untuk membantu memberikan nutrisi ekstra daripada padi kita. Oke, kita persiapkan untuk kita tuangkan ke dalam tangki. Oke, langsung aja kita masukkan. Oke, sekitar di sini kita lihat. Oke, nanti kita aduk, kita tambah air nanti. Oke, seperti itu ya. Ingat, sebelum kita masukkan, jangan lupa isi dulu setengah tangki air sebagai pelarut, kemudian jangan lupa dilarutkan terlebih dahulu di ember. Jangan langsung dituangkan ke sini karena nanti terkadang itu mengendap di sini. Oke, seperti itu ya. Kita tambahkan sebagai persiapan untuk kita semprot. Kita tambahkan air.
hingga penuh. Jika ini penuh full itu 16 liter, kalau penuh biasa itu sekitar 15 liter. Oke. Kemudian kita tutup terlebih dahulu. Ini hanya sebagai gelas ukur aja, kita masukkan aja di situ. Jadi kita selalu ready ya, tutup gelas ukur seperti ini supaya presisi ukurannya. Kita tutup, lupa. Kemudian kita goyangkan di sini supaya terlarut semuanya. Kita cek apakah sudah bercampur. Oke, sudah mulai bercampur. Oke, 3 bahan aktif sudah bercampur. Oke, inilah formula kita untuk mengantisipasi. Yang pertama, potong leher atau blast. Yang kedua, kita antisipasi penggerek batang daripada ulat. Karena ulat penggerek batang itu masuk ke dalam batang ya, tidak hanya merusak daun. Dan yang terakhir, kita berikan nutrisi dengan MKP. Oke, demikian kita share ilmu pada sore ini. Semoga bermanfaat. Kita akan persiapan untuk menyemprotkan ke tanaman padi yang kita miliki ini di lahan kedua. Oke, selamat sore, semoga bermanfaat.